Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Noval Syah. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya diberikan mandat oleh seorang teman saya untuk berbincang-bincang masalah sedikit kehidupan, misteri dari kehidupan. Karena apa? Setiap kehidupan banyak sekali misteri yang belum pernah terpecahkan, belum bisa dipecahkan juga, dan banyak sekali misteri-misteri yang perlu dipecahkan juga. Dan di sini narasumber saya adalah Mas Waeng, salah satu penjaga kolam di Desa Sidekarya, tepatnya di Bali ya. Nah, kebetulan saya pernah bertemu dengan beliau ini ya cukup lama sih, beberapa bulan yang lalu. Kita berbincang masalah kehidupan dan saya tertarik untuk masalah kehidupannya Mas Waeng sendiri karena beliau memiliki banyak sekali ya pengalaman-pengalaman hidup yang cukup pahit, jatuh bangun, bahkan sampai dihina, dicela. Beliau tetap bangkit dan beliau tetap berdiri untuk keluarganya. Untuk sekiranya Mas Waeng bisa memperkenalkan diri dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Waeng dari Banyuwangi. Saya sekarang tinggal di Denpasar Selatan untuk wilayah Sidekarya. Saya di sini menjaga kolam lele, khususnya di benih sama pembesaran. Untuk di benih lele, saya untuk benihnya lele bikin sendiri, indukan ada, bikin cetak benih sendiri, cacing cari sendiri di sini untuk wilayah Sidikarya, terutama untuk kelompok Minak Karya dan Pasar Selatan. Iya. Jadi Mas Waeng ini dia salah seorang yang menjaga sekaligus memelihara kolam di sini. Nah, untuk mengenai pembicaraan kita pada malam hari ini lebih baik kita seperti ngobrol aja Mas ya biar tidak terlalu tegang Siap, juga. siap, siap. Karena masalah hidup itu ketika kita fokus, kita terlalu fokus terhadap hal tersebut, yang ada bukan malah kita dapat solusi, tapi malah kita itu bisa lebih terpuruk. Karena apa? Kita fokus terhadap masalah tapi kita lupa terhadap solusinya, kita tidak mencari solusi, kita tenggelam dalam masalah tersebut gitu. Siap, siap. Dan hal-hal yang membuat Mas Waeng ini masih bisa berdiri sampai sekarang ini apa? Penyemangat dari Mas Waeng sendiri ini apa? Kalau penyemangat saya terutama tuh keluarga. Kebetulan saya keluarga semua ada di Jawa. Ada di Jawa ya. Anak, istri di Jawa, anak kebetulan saya ada dua, yang satu di pesantren, yang satu lagi kurang lebih umur 3 tahun, Umur cewek 3 tahun. semua. Iya. Penyemangat saya itu udah Keluarga. keluarga terutama. Apapun yang terjadi harus tetap berjuang demi Keluarga. keluarga Iya. terutama itu. Bagus memang karena apa? Keluarga juga yang akan membawa kita kepada masa yang akan menyenangkan nantinya. Masa tersebut memang tidak didapatkan untuk saat-saat ini, tapi nanti pada saat kita tua ataupun pada saat kita terjatuh. Betul, betul, betul. Makanya Dan itu dalam misteri kehidupan ini masih banyak sekali hal-hal yang belum pernah kita lakukan, belum pernah kita capai. Dan di sini Mas Waeng sudah memiliki satu pencapaian. Pencapaiannya adalah kekuatan batin. Kekuatan batin tersebut yang membuat Mas Waeng berdiri sampai sekarang. Dia tidak mudah untuk jatuh, artinya jatuh tuh down ya. Jadi pikirannya tetap fokus kepada tujuan, tujuannya apa, dan tujuan tersebut akan kembali ke keluarga dan ke Mas Waengnya sendiri. Nah, betul, betul. untuk saat ini gini Mas. Jadi misteri kehidupan yang banyak sekali orang-orang pertanyakan itu mengenai kuatnya kita, mengenai kesedihannya kita, mengenai keterpurukannya kita. Bagaimana sih caranya kita itu untuk menanggapi hal tersebut agar kita itu masih bisa bangkit, masih bisa berdiri, masih bisa untuk kita melangkah maju ke depan. Nanti kita bahas menggunakan kartu tarot. Karena di sini juga saya memiliki memiliki kesenangan untuk bermain kartu tarot, bukan sifatnya untuk meramal ya, tapi lebihnya Boleh, untuk boleh. berbicara, lebih ke ngobrol, sharing gitu. Siap, Karena boleh, pada boleh. saat saya meramal itu bukan bidang saya deh. Karena apa? Ramalan itu kan juga kurang baik gitu kan ya, dalam tanda kutip itu juga dilarang sebetulnya. Jadi untuk kartu tarot sendiri ketika saya yang memainkan itu sebetulnya bukan untuk media ramal, lebihnya untuk media konseling. Kita sama-sama belajar. Aku belajar dari kartu tarot yang keluar, kita belajar dari kehidupan ini gitu. Betul, betul. Baik maupun buruk apapun yang terjadi nanti, ambil sisi positifnya, dan ketika ada sisi negatif atau sisi buruknya, jadikan sebuah pengalaman besar agar kita tidak terjatuh di dalam hal tersebut ya.
Dan tentunya di sini saya akan mencoba tebak-tebakan dulu deh gitu. Tebak-tebakan. Lebihnya tetap kembali mengenai kehidupan. Iya. Di sini ada beberapa kartu yang saya tebarkan dan saya akan mengambil satu kartu random. Iya. Seven of Wands. Di sini ada 7 tongkat. 7 tongkat. 7 itu angka mendekati 8 dan angka sebelum 9 ya. Nah, Jadi kalau dari angka tersebut dia memiliki arti tujuan yang sering terputus-putus atau tujuan yang sering tidak tersampaikan. Nah, di sini banyak sekali hambatan, banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan pada saat kita memiliki tujuan, dan ketika kita bertindak untuk melanjutkan tujuan kita, banyak sekali godaannya, banyak sekali hambatannya. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi gitu. Nah, saya ingin mengajak Mas Waeng ini untuk ya bercanda dulu. Bercanda itu artinya buat kita itu lebih tenang lagi, buat kita lebih fresh saja oke. pembicaraannya agar tidak terlalu tegang juga. Tujuan Mas Waeng kan sering kali terhambat. Sering kali juga pada saat Mas Waeng sudah beranjak untuk menggapai tujuan tersebut gagal. Betul. Kegagalan itu memang wajib untuk kita dapatkan. Kenapa bisa wajib ya? Karena dari kegagalan kita belajar. Belajar untuk menganalisa apa sih yang membuat kita gagal, apa sih yang membuat kita itu tidak maju, apa sih yang membuat kita itu tidak sampai gitu. Nah, dari kegagalan-kegagalan tersebut kita mendapatkan sebuah pelajaran besar yang artinya ketika kita ingin beranjak kembali untuk menggapai apa yang telah kita tuju, kita dapat memperkuat diri kita agar kita tidak terjatuh lagi. Nah, di sini tongkat melebihi apa ya? Kayak mengartikan tentang motivasi atau tujuan. Nah, yang memotivasi Mas Waeng agar tetap berdiri, agar tetap bisa bangkit lagi selain dari keluarga apa? Kalau saya terutama nomor satu itu memang keluarga. Keluarga itu nomor nomor satu pokoknya. Iya, Yang nomor dua tuh lingkungan sih sebetulnya di sini sama teman-teman. iya. Artinya di sini kita punya teman-teman, kita punya Teman-teman rekan, rekan-rekan bersama, rekan kerja bersama kerja bareng. bareng. Mm-mm. Dan di situ sangat mendukung kita satu sama lain gitu. Saling menopang gitu ya. Nah, Pernah nggak sih kayak Mas Waeng merasa ditinggalkan? pernah Mm-mm. Ka- Apa penyebabnya ketika Mas Waeng ditinggalkan? keadaan terburuk sih waktu itu, mungkin dalam usaha pasti ada kegagalan, ada keberhasilan dalam Iya, satu usaha. Kayak kayak saya kan di bidang lele untuk di benih, kadang pas iya, musim pas jelek lelenya, keadaan cuaca sekarang kan cuaca tidak menentu, iya, kadang kita belum berhasil, teman-teman pada meninggalin. iya. Keadaan terburuk dan kita sudah mau di atas, teman-teman dekat Datang. lagi, datang lagi, kita jatuh lagi, turun ditinggalin lagi. Iya. Susahnya di situ. Ya, kadang begitulah teman-teman ya, sekiranya hidup ketika kita sedang berada atau ketika kita sedang memiliki, banyak sekali orang-orang yang mendekati kita, itu dah wajar dan umumnya. Manusia memang seperti itu kebanyakan, dan Kebanyakan rata-rata. mudah-mudahan saya dan Mas Waeng bisa belajar dari hal tersebut agar kita tidak seperti mereka-mereka. Dan Siap. tentunya mereka juga masih punya titik kebaikan kok. Artinya apa? Mereka masih mau kok datang sama kita walaupun pada saat kita lagi enak, lagi memiliki, dan kita ditinggalkan pada saat kita tidak memiliki apa-apa. Kita ambil juga pelajaran berharga dari hal tersebut. Kemudian di sini saya akan ambil satu kartu lagi, Knight of Cups. Nah, di sini ada kesatria, dia membawa ya anggaplah itu piala Nah, atau dia membawa sebuah benda yang sifatnya sebuah penghargaan gitu. Kuda putih yang ia tunggangi, kalau dalam artinya sendiri, dia berjalan pada jalur yang benar gitu. Kemungkinan besar di sini Mas Waeng sudah berada di jalan yang benar. Artinya apa? Mas Waeng tidak mau bertindak kriminal tentunya untuk keluarga. Mas Waeng memberikan keluarga itu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik pula, agar apa? Keluarga dapat menikmati hal tersebut dengan sepenuh hatinya. Nah, di sini juga bagusnya kekuatan batin dari Mas Waeng sendiri ini cukup tinggi. Kenapa bisa cukup tinggi ya? Karena sifat dari kesatria tersebut, mentalnya dia sudah ditempa oleh keadaan, mentalnya sudah dilatih oleh kenyataan, dan pada saat
mental dan tenaga kekuatan batin tersebut menjadi satu, di situ timbul sebuah motivasi besar atau tujuan baru. Nah, di sini tujuan baru Mas Waeng apa sih untuk kedepannya? Kalau tujuan baru untuk kedepannya sih, saya untuk di Pendiri ingin memajukan lagi usaha ini, Iya, terutama itu. ingin memajukan Ingin dan lebih memajukan memotivasi teman-teman teman-teman untuk lagi, ikut kembali ikut beserta di kembali sini. kayak Ya, dulu lagi. Sekarang kan teman-teman kan sudah banyak yang meninggalkan nih, ya iya, terutama yang di kelompok yang saya bina sekarang ini. iya, Makanya saya ingin buktikan lagi kayak dulu. iya. Tapi di sini saya cukup merasakan aura yang sedikit agak sedikit ekstrim sih, karena ya teman-teman di sini juga kan tempatnya di luar ya, artinya di sini tempat lapang gitu, dan kita berada di salah satu tenda. Tenda di sini biasa tempat berkumpul. Digubuk, Ya, di gubuk, gubuk tengah sawah sederhana yang mau reot ini. Iya, tapi dari sini kita bisa menemukan sesuatu hal yang menarik. Apa sih sesuatu hal yang menarik? Ya, walaupun tempatnya sederhana, tempatnya ya bisa disebut estetik ya. Tapi di sini kita mendapatkan kenyamanan karena apa? Kita bebas bisa mengekspresikan diri kita sebaik mungkin gitu. Untuk kolam, untuk wilayah sini Iya, nyaman sih tempatnya, ya nyaman. nyaman. Auranya semakin kenceng. Mm-mm. Lebih baik kita doakan untuk mereka-mereka yang sudah lepas dari duniawi agar mereka Amin, amin, amin. bisa jauh lebih tenang lagi. Oh ya, ingat Mas Waeng ya. Ini pesan untuk kita semua ya, termasuk saya pribadi. Untuk menemukan sebuah ketenangan itu tidak mudah karena apa? Orang yang sudah meninggal atau orang yang jiwanya sudah terlepas dari raganya, dia pun masih membutuhkan ketenangan. Jadi untuk kita semua yang ada di sini, untuk semuanya, kalau bisa kita bersyukur atas apa yang telah semesta berikan kepada kita. Karena apa? Rasa syukur itu bisa membawa kita ke titik dimana kita bisa bahagia dan tenang. Bahagia. Walaupun ketenangan tersebut juga sulit rasanya untuk kita dapatkan. Mulai keras sih auranya di sini. Saya doain bentar Mas ya. Semoga mereka tenang. Karena ingat, kita hidup itu bukan hanya tentang diri kita hidup juga bukan hanya tentang teman-teman. Tapi kita hidup juga berdampingan, bersama-sama. Tapi alam kita yang berbeda. Betul, dimensi kita Dimensi yang kita berbeda. yang berbeda. Dan tentunya beliau juga adalah ciptaan dari Sang Maha Kuasa. Gitu. Jadi wajib hukumnya untuk kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain agar kehidupan kita bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Dan di sini saya ingin bertanya lagi sama Mas Waeng. Selama tinggal di sini pernah nggak sih ada yang mengganggu atau mengusik atau bahkan bibit benih di sini terganggu dari suasana malam gitu? Suasana malam dalam tanda kutip black magic. Kalau selama pindah dari depan ke belakang sih sering sih gangguan-gangguan kayak gitu. Contohnya kayak tahun kemarin tuh bibitnya hilang, nggak tahu dipindah kemana. Terus kalau dibilang nyuri kan pasti kan ada kelihatan. Ini kan makhluknya nggak kelihatan. Betul. Barang kayak gitu namanya kan barang-barang gaib, nggak kelihatan. Pernah sih kejadian kayak gini, mungkin dalam kemarin kalau tidak salah 1-2 kali kalau tidak salah. Untuk yang iseng-iseng jahil itu pasti ada. Dalam tanda itu pasti ada, itu berbentuk manusia sih, itu manusia asli bukan makhluk alam gaib, bukan. Pasti ada. Sebelum kita lanjut untuk ke hal yang lebih dalam lagi, santai dulu Mas, kita ngerokok dulu. Siap. Silakan Mas. Oke. Berbicara mengenai hal yang tidak terlihat atau gaib, ya memang hal tersebut masih sering ya terlintas di benak kita, ada atau tidak, beneran nyata atau tidak. Memang secara mata telanjang atau kacamata manusia melihat hal tersebut bisa dibilang tidak. Karena apa? Hal yang gaib itu tidak bisa terlihat ya. Namun harus diketahui lagi, hal yang gaib bisa juga kok untuk kita rasakan. Apa sih hal gaib bisa kita rasakan? Yang pertama rezeki, jodoh, dan maut. Rezeki
Kita mendapatkan setiap harinya, berapapun yang kita dapatkan ya kemungkinan itu adalah dari Yang Maha Kuasa sendiri. Dan hal tersebut tidak bisa kita prediksikan. Wow, besok saya mendapatkan uang sekian, sekian dan betul. sekian gitu. Kata kita prediksikan itu melenceng. Iya, betul. Anggap besok kita mendapatkan uang 100 gitu. Ternyata enggak, 70, bahkan ada yang 20 gitu. Jadi dari uang tersebut, uang itu adalah goib, rezeki adalah goib. Jadi nggak bisa ya kita memprediksikan apa yang akan kita dapatkan di hari esok gitu. Jodoh sama seperti malam hari ini. Saya tidak bisa memprediksikan dari kemarin saya bakal ketemu dengan Mas Waengnya di sini. Saya bakal berbincang-bincang dengan Mas Waeng di sini. Itu juga termasuk jodoh. Karena jodoh itu bagian dari pertemuan, Mas, gitu. Dan saya juga tidak bisa memprediksikan besok saya bersama siapa, kemana, mau ngapain, karena hal tersebut juga sifatnya masih goib. Masih goib. Iya, memang kita punya rencana. Memang rencana itu ada, tapi kan belum tentu kesampaian. Iya, betul. Rencana itu ada, tapi rencana juga bisa gagal gitu. Dan yang terakhir, maut. Nah, berbicara mengenai maut sangat sensitif sekali ya, karena apa? Di situ sudah memasuki pembahasan yang lebih dalam lagi. Memang setiap orang atau setiap hal yang hidup memiliki nyawa, mereka akan pergi meninggalkan raganya. Nah, di kesempatan kali ini kita mau merenung sedikit aja deh tentang kehidupan kita. Mau sampai di mana sih kita membawa tubuh kita? Mau sampai di mana sih pencapaian kita ini? Mungkin pencapaian kita belum banyak yang tercapai atau mungkin masih minim sekali. Tapi masa kita harus mengejar hal tersebut karena itu masih sifatnya duniawi gitu. Dan tentunya untuk saya pribadi pada pembahasan kali ini saya juga akan belajar kok. Belajar dari pengalamannya Mas Waeng, belajar dari kenyataan hidup yang telah kita lewati dari masa-masa kemarin gitu. Untuk pembahasan kali ini memang cukup ya sedikit misteri banget ya gitu. Karena mengenai pembicaraan kali ini tentang hal goib sih, nyerempet ke hal goib, masalah uang, rezeki, jodoh, dan kematian kita sampai di mana, perjuangan kita sampai di mana, jangan disia-siakan. Iya, betul. Kalau dari tanggapannya Mas Waeng sendiri mengenai rezeki, jodoh, maut itu seperti apa ya? Kalau tanggapan saya, kalau rezeki, jodoh, maut. Kalau jodoh kita harus mencari, rezeki pun kita harus mencari. Tapi kalau maut itu sudah kehendak yang Maha Kuasa. Kalau rezeki kalau kita nggak cari nggak akan dapat. Betul. Tapi kalau kita mencari rezeki itu pasti dapat. Betul sekali. Dan tentunya juga diperlukan usaha yang keras ya. Harus berusaha, bertindak, dan diiringi oleh doa-doa. Jangan lupa berdoa. Iya. Pertama itu satu kuncinya tuh. Kalau kita berusaha harus berdoa dulu. Kalau nggak berdoa susah. Betul sekali Mas. Mengenai tentang jodoh, kenapa sih kita harus mencari? Bukannya jodoh itu sudah ada yang mengatur gitu? Nggak bisa. Kalau jodoh nggak mengatur, harus kita yang mencari. Karena apa? Kalau jodoh itu diatur susah. Tapi kalau kita yang mencari sendiri, insya Allah. Iya. Jadi seperti ini contohnya Mas ya. Kita dikasih ruang, hati kita dikasih ruang. Tinggal bagaimana cara kita untuk mencari hati untuk mengisi ruang kosong di dalam hati kita. Seperti itu ya kurang lebih. Ya. Dan kembali lagi, jodoh itu goib juga. Kita tidak bisa menerka-nerka siapa yang akan berdampingan dengan kita. Ini jodoh masalah asmara ya. Siapa yang akan mendampingi kita, siapa yang akan bersama kita untuk menemani kehidupan kita gitu. Tapi kita masih bisa untuk mencari. Iya, mencari yang terbaik gitu. Jodoh itu adalah misteri sebetulnya. Jodoh itu misteri. Apa itu misterinya Mas? Misteri itu jodoh karena gini, semuanya kita pacaran udah lama berapa tahun, setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, kadang nggak jadi. Iya. Tapi ya, kalau sudah jodoh, ketemu 1 hari 2 hari seminggu pun itu bisa jadi. Kayak saya ini dulu pacaran lama nggak jadi, ketemu istri saya 1 minggu pun jadi, itu namanya jodoh. Makanya saya bilang kan misteri jodoh. Iya. Jadi pacaran lama sekali, bertahun-tahun nggak jadi. Yang ketemu 1 minggu bisa langsung menikah. Langgeng alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih 16 tahun dari rumah tangga.
Berumah tangga sudah 16 16 tahun dengan karena pertemuan yang singkat, singkat hanya 7 hari. 7 hari. Itu sangat misteri banget bagi saya. Kenapa? Karena saya selama ini belum pernah mendapatkan yang seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya cerita masalah pribadi saya, ketemu dengan beberapa wanita yang pernah menjadi bagian dari hati saya sendiri, itu cukup lama adaptasinya. Dan ketika sudah lama menjalin hubungan juga cukup lama, hitungan tahun, dan sama aja masih tidak jodoh, banyak ketidakcocokan. Itu pun makanya kalau dibilang misteri kenapa kenal 1 minggu jadi tunangan, lamaran, nikah. Kita pacarannya itu ya setelah nikah itu. Pacarannya setelah Pacaran nikah. setelah nikah. Malah hal menarik lagi. Oke. Pacaran setelah nikah. Pacaran setelah nikah. Di sini nanti akan kita bahas menggunakan kartu tarot ya. Bagaimana sih bisa untuk dari segi asmara pacaran setelah nikah itu momen yang paling tepat gitu kayaknya ya. Pacaran setelah nikah saya. Wow, itu hal yang paling menarik banget. Jadi saya punya pemikiran gini, teman-teman. Pada saat kita pacaran, disitulah menikmati masa-masa pacaran. Dan pada saat menikah itu untuk ke jenjang yang berikutnya, jenjang yang paling berat lagi, di situ seperti tidak bisa romantis-romantisan. Tapi dari cara sudut pandangnya Mas Waeng sendiri terbalik, yang artinya pada saat pertemuan pacaran itu dijadikan hal yang sederhana, dan pada saat sudah menikah, gimana caranya momen-momen tersebut seperti pacaran. Jadi kisah cintanya bisa lebih menarik lagi di sini ya. Kalau boleh tahu dari perjalanan Mas Waeng sama pasangannya Mas Waeng sendiri ini, hal-hal baik maupun buruk itu jelas sudah menyertai gitu. Sudah jelas menyertai. Kejadian buruk maupun kejadian baik juga sudah Mas Waeng lalui. Sudah lalui. Makanya Iya. satu harus bisa saling mengisi dan juga harus bisa saling mengalah. Dalam Betul. arti gini, mengisi kekurangan saya, kekurangan istri, harus bisa. Iya. Jadi saling mengisi satu sama lain untuk menutupi kekurangan kita. Itu adalah hal yang paling Itu kita kunci perlukan. Dan kunci dari kelanggengan, kunci dari rasa cinta yang semakin bertambah setiap harinya. Oh iya, kalau boleh tahu di mana istrinya Mas Waeng? Istri saya sekarang ada di Jawa terutama. Saya di sini merantau jauh jadi dari perantauan. keluarga, Berjuang hidup demi berjuang keluarga hidup yang sendiri, dicintai. Iya. demi anak istri, jauh dari anak istri. Rasa-rasa rindu gitu. Kalau rindu dibilang sudah tiap hari. Ini sudah 1 tahun saya sudah nggak pulang. 1 tahun lamanya nggak ketemu dengan keluarga, tidak bertemu dengan anak. Kalau untuk masalah ketemu mungkin sekarang sudah canggih ya, kita bisa telepon, video call setiap hari sih. Satu, terutama kalau kita berpasangan, yang satu di sana, yang satu di sini, terutama satu, komunikasi memang sangat harus penting. komunikasi, terutama itu komunikasi. Iya. Nomor 1 itu komunikasi. Jadi karena di zaman sekarang sudah canggih, Mas Waeng ini LDR ceritanya. Jadi beliau ini masih bisa bertemu walaupun hanya by phone gitu, lewat telepon, lewat video call gitu. Walaupun sedikit beliau bisa melepas rindu, tapi tetap kembali hati beliau sangat merindukan tubuh fisik dari keluarganya. Dan tentunya untuk yang seperti ini tidak mudah ya, karena apa? Menjaga perasaan, menjaga hati, menjaga komitmen itu tidak mudah, bukan hal yang mudah. Kenapa? Ya, karena banyak sekali godaan dalam pernikahan ini. Salah satu contohnya jauh dari keluarga, kesempatan kita untuk nakal itu banyak. Tapi di sini Mas Waeng saya perhatikan beliau baik-baik saja, beliau masih setia kepada keluarganya, bahkan beliau sampai saat ini masih berpegang teguh pada prinsipnya beliau untuk apa? Untuk kehidupan, kelanggengan dan kelestarian dari keluarganya sendiri. Itu saya sangat termotivasi banget nih dari pembicaraan kali ini. Dan ini bakalan jadi pembelajaran besar bagi saya, dan tentunya mudah-mudahan untuk teman-teman juga termotivasi dari video ini. Dan apa sih yang sekarang bisa membuat Mas Waeng ini bahagia? Sederhana aja. Hal apa yang bisa membuat Mas Waeng lebih bahagia lagi? Untuk masalah bahagia satu sih sebetulnya nih, satu menyenangkan dalam satu keluarga sih, ingin membahagiakan keluarga, terutama si ibu. Nomor 1 itu ibu kalau saya pribadi sih. Nomor 2 baru keluarga, istri sama anak. Iya. Karena ibu yang selama ini yang mulai dari dia
mengandung 9 bulan, melahirkan, merawat mulai dari umur 0 minggu. 0 minggu sampai lahir, sampai umur 25 tahun saya menikah, 25 tahun dia merawat saya sampai sebesar kayak gini. Iya, Pertama tuh ibu, kalau saya itu betul. orang tua sih, baru istri. Iya. Dan memang untuk ibu sendiri itu adalah pahlawan, pahlawan besar bagi kita. Barang siapa yang durhaka terhadap orang tuanya, neraka jaminannya. Dan kalau bisa kita sebagai seorang anak yang sudah tua pun seorang anak, beliau masih punya orang tua, beliau masih punya leluhur. Wajib untuk kita hormati, wajib untuk kita bahagiakan. Dan atas restu dari beliau juga kita dapat berdiri hingga Insya saat Allah ini. dapat berdiri. Untuk hal-hal yang membuat Mas Waeng bangkit, tadi kita sudah mendengar mengenai keluarganya. Motivasi hidup terbesar dari Mas Waeng sendiri adalah keluarga. Dan memang betul ya, keluarga itu adalah yang nomor satu gitu. Kenapa? Ya kalau kita mementingkan orang lain ketimbang keluarga kita, pada saat kita jatuh, apakah mereka yang akan membawa kita, membangkitkan kita? Ya memang sebagian mungkin ada, tapi lebihnya apa? Keluarga. Pasti keluarga. Ya, dalam keluarga juga memang terdapat ya konflik, itu kan wajar gitu ya. Wajar, setiap rumah tangga pasti ada suka dukanya. Iya betul. Kadang di atas, kadang di bawah. Enggak pernah, pasti ada suka dukanya dalam keluarga itu, pasti ada sandungannya. Tapi kalau kita bisa saling mengisi, saling mengalah, saling menerima kekurangan, insya Allah sangat bisa langgeng kok. Iya. Jadi gini Mas, pada pembicaraan kita yang sekarang ini kan mengenai keluarga. Nah, dari sudut pandang keluarga sendiri itu kan lebihnya ditampilkan itu melalui perasaan. Perasaan tersebut anggaplah seperti jembatan. Jembatan untuk menghubungkan perasaan dari keluarga Mas Waeng ke Mas Waengnya sendiri. Dan dari jembatan tersebut atau tali ikatan hubungan itu nanti akan menimbulkan sebuah pemikiran di situ. Nah, Mas Waeng mau nggak sih tahu tentang perasaan dari keluarganya Mas Waeng ke Mas Waeng sendiri seperti apa? Artinya pesan yang tersembunyi dari keluarga Mas Waeng yang belum pernah tersampaikan. Boleh. Mudah-mudahan dari segi kartu tarot kita bisa menebak-nebak sedikit saja, walaupun tidak semua. Ingat kembali lagi, kartu tarot tidak bisa akurat 100%. Karena apa? Yang sempurna 100% itu hanya punya Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi di sini kita bermainnya tebak-tebakan aja ya. Tapi ambil sisi positifnya, dan untuk sisi yang buruk atau negatif kita jadikan sebuah pelajaran besar. Kalau dari genggaman saya megang kartu tarot, memang perasaan dari keluarganya Mas Waeng terhadap Mas Waeng sendiri gelisah, khawatir, yang tidak menentu. Karena apa? Jauh dari mereka, komunikasi juga terbatas gitu. Walaupun setiap hari Mas Waeng bisa video call gitu, tapi mereka tidak melihat wujud fisik Mas Waeng secara langsung atau secara mata, kasat mata. Dan itu yang membuat mereka gelisah, khawatir akan keselamatan Mas Waeng. Doa-doa mereka kirimkan, dan pesan tersembunyi yang sulit untuk diungkapkan namun tersirat dalam hati. Di sini saya dapat kartu pertama, ya, Ten of Swords. Ya, di sini ada satu orang, dia terjatuh dan di atasnya tertancap pedang. Artinya sebuah kehidupan yang mati ya. Kehidupan yang mati itu hidup seperti mati atau mati seperti hidup. Mungkin saat-saat sekarang ini perasaan-perasaan mereka itu seperti itu Mas. Hidup seperti mati atau mati dalam kehidupan kita. Nah, dari perasaan mereka sendiri banyak menimbulkan kegelisahan. Doa-doa tentang Mas Waeng, doa-doa untuk kebaikan Mas Waeng, mereka lantunkan setiap pada saat selesai dari sembahyang. Dan hal tersebut mudah-mudahan dijabah oleh Sang Pencipta. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan akan terus dijabah. Karena apa? Doa yang baik dari keluarga itu adalah penyemangat kita, dan itu adalah pondasi kita untuk terus bangkit gitu. Cuma di sini ada hal buruknya. Hal buruknya itu apa sih? Ya, dari kegelisahan mereka menimbulkan sebuah kesetresan besar. Stres mereka, stres akan kerinduan gitu.
Jadi mereka secara tidak langsung berharap akan kembalinya Mas Waeng kepada pelukannya keluarga gitu. Jadi keluarga secara tidak langsung berharap untuk Mas Waeng kembali, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini doa mereka dijabah untuk Mas Waeng Amin, amin, pulang, amin. agar Mas Waeng bertemu dengan mereka gitu. Kartu yang kedua, Queen of Pentacles. Ya, di sini ada satu ratu. Nah, ini dari perasaan istrinya Mas Waeng sendiri. Satu ratu, dia menggenggam sebuah koin. Koin tersebut berlambangkan bintang di sini. Nah, dari segi kartu tarot yang ini mengartikan bahwasannya istri Mas Waeng walaupun sifat dan karakternya keras, sifat dan karakternya memang tidak mendukung secara nyata, tapi beliau memiliki rasa dan perasaan yang lembut untuk Mas Waeng sendiri. Perasaan tersebut tersalurkan oleh apa ya, kayak batin gitu. Jadi secara tidak langsung ini konteksnya telepati gitu. Beliau mengatakan sesuatu hal dalam hati, Mas Waeng sudah mengerti gitu. Tapi yang pembahasan kali ini tidak bisa secara intens ya gitu. Karena apa? Mengenai perasaan itu sangat dalam sekali dan jauh sekali untuk kita ungkapkan gitu. Jadi di sini salah seorang ratu ini atau istri dari Mas Waeng sendiri sangat mengharapkan kehadiran Mas Waeng dalam waktu dekat ini. Beliau walaupun terlihat karakternya keras, walaupun terlihat seperti ya tidak menyemangatkan, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam tersimpan rasa, tersimpan sesuatu hal yang sulit sekali untuk diungkapkan, tapi lebihnya itu mengenai kata-kata cinta. Wis. Bagus juga ya Betul. perasaannya gitu. Betul. Jadi kalau mengenai perasaan, terkadang mulut itu bisa bohong, tapi Hati nggak bisa. hati nggak bisa bohong. Hati nggak bisa. Mata bisa melihat dengan terang, tapi mata hati jauh lebih terang. Belum terang. Tapi ingat, sejatinya hati tidak memiliki mata. Nah, ini filosofi banget nih. Hati tidak memiliki mata, tapi hati dapat melihat lebih terang daripada bola mata. Kata-kata ini saya dapatkan dari salah seorang teman saya, sahabat saya. Kembali lagi, Knight of Cups. Di sini lebihnya mengenai hal yang akan terjadi pada keluarganya Mas Waeng. Hal yang mengenai keluarganya Mas Waeng di sini akan mendapatkan sebuah perasaan yang jauh lebih tenang lagi, jauh lebih damai lagi, jauh lebih ya lestari lagi. Itu karena apa? Semua atas usaha dan doa. Doa dari keluarga, usaha dari Mas Waeng. Jadi mereka berdoa, mereka memohon kepada Sang Pencipta, dan Mas Waeng yang bertindak di sini selaku tindakan Mas Waeng untuk kehidupan keluarga Mas Waeng jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan segera tercapai atas doa mereka dan atas yang Maha Kuasa izinkan juga segala sesuatu yang diinginkan oleh keluarga untuk Mas Waeng dan apa yang sudah Mas Waeng korbankan semoga segera hadir di situ dan segera datang. Nah, di sini sifatnya keberuntungan gitu. Jadi nanti keberuntungan tersebut datang atas apa? Atas usaha dan tindakannya Mas Waeng. Jadi gini, ketika Mas Waeng sudah bertindak, ketika Mas Waeng sudah yakin atas tindakannya, Mas Waeng berjalan untuk mencapai tujuannya dengan diiringi doa oleh keluarga, itu mustahil untuk tidak dijabah. Kenapa? Ya, karena sudah maksimal di situ. Ya walaupun banyak ujian, banyak halangan dan rintangan, itu tidak jadi alasan untuk Mas Waeng jatuh dan tidak mau bangkit lagi. Tapi itu adalah motivasi. Jadi Mas Waeng ini bisa kembali bangkit, bisa kembali semangat atas apa yang telah beliau rasakan di hari sebelumnya, dan beliau juga kembali mengingat tentang keluarganya gitu. Mengenai keluarga sekiranya segitu sih. Tapi di sini ada pembahasan yang lebih penting lagi. Pembahasan yang lebih penting lagi mengenai harmonisnya keluarga. Ya walaupun setiap keluarga itu yang hadir, setiap keluarga yang memiliki problem masalah itu nggak apa ya, dia nggak bisa bahagia terus, senang gembira setiap harinya, nggak, tetap kembali lagi ada konflik. Pasti ada konflik. Iya, ada sukanya, pasti ada dukanya. betul. Hidup itu kan gini, di dalam kebaikan masih ada sedikit keburukan, di dalam sebuah keburukan masih ada satu titik kebaikan. Jadi apapun yang terjadi, hidup tuh penuh misteri. betul, penuh misteri. Misteri banget. Penuh misteri hidup itu. Iya. Saya kocok tarotnya dulu ya, karena ini lebih ke keharmonisan. Menjaga sebuah perasaan itu bukan hal yang mudah.
mempertahankan, apalagi membangun memang mudah, mungkin mudah, membangun itu mudah, tapi ketika sudah terbangun hal tersebut, anggaplah seperti ini contohnya, logikanya kita membangun sebuah rumah. Membangun mungkin butuh modal, oke, kita berusaha, ketika kita sudah mendapatkan, kita bisa membangun rumah. Dan pada saat kita sudah membangun, kita sudah memiliki rumah, untuk mempertahankan rumah tangga tersebut itu bukan hal yang mudah. Nah, di sini saya ingin tahu apa sih hal yang membuat Mas Waeng mampu sampai saat ini terjalin hubungan tersebut dengan baik gitu. Artinya hubungan Mas Waeng dengan keluarga masih tetap terjalin, masih bisa untuk Mas Waeng pertahankan. Hal-hal apa saja yang membuat Mas Waeng itu mampu untuk mempertahankan hal tersebut? Ya sih sebetulnya Ya cukup banyak ya. banyak sih. Salah satunya Betul, banyak sebetulnya. memang kalau untuk perasaan sendiri, ketika kita ingin ungkapkan perasaan kita, hati kecil kita yang paling dalam, untuk mengungkapkan itu sangat sulit. Tapi dari hal tersebut memang perlu kita ingatkan kembali. Sesekali memang kita boleh untuk bersedih, sesekali memang kita boleh untuk marah, karena itu salah satu emosi kita gitu. Tapi pada saat kita sedih, tampilkan cinta di situ. Dan pada saat marah, ungkapkan juga perasaan cinta dan kasih kita kepada keluarga kita. Mungkin kalau dari sudut pandang saya melihat keluarganya Mas Waeng masih bisa bertahan sampai sekarang, cinta dan kasih itu tidak pernah yang namanya lepas gitu. Walaupun konflik ataupun amarah dari pihak keluarga ke Mas Waeng, ataupun sebaliknya dari Mas Waeng ke keluarga, itu terus ada dalam hubungan, tapi yang paling jelas di sini untuk mempertahankan itu yang sulit. Nah, dengan cara pengungkapan rasa cinta tersebutlah untuk saat ini Mas Waeng masih bisa untuk kembali mempertahankan apa yang sudah jadi hak miliknya, apa yang sudah dititipkan oleh Sang Pencipta untuk Mas Waeng jaga gitu. Itu hal baik sih. Dan di sini saya dapat satu kartu, Two of Cups. Ada salah seorang perempuan dan laki-laki yang menggenggam sebuah gelas. Cheers gitu. Nah, di sini berbagi perasaan ya. Memang untuk berbagi perasaan sendiri banyak sekali artinya, tapi di sini lebihnya sama-sama saling mengerti, sama-sama saling mengisi dan perhatian. Nah, perhatian itu juga penting teman-teman. Karena apa? Pada saat salah satu pasangan kita tidak kita perhatikan, mereka akan mencari perhatian dari orang lain. Nah, itu yang paling kita Pasti lari takutkan. kalau itu dah. Iya. Pasti lari. Maka dari tersebut, perasaan Mas Waeng dengan sang istri atau keluarganya selalu berbagi, selalu mengisi, dan selalu memperhatikan satu sama lain, agar apa? Kehidupan dalam keluarganya saling mengisi dan terjalin dengan baik di situ. Kembali lagi ya, hal baik maupun buruk setiap harinya pasti akan menyertai kita gitu. Tapi kita ambil sisi positifnya aja. Apa sih sisi positifnya? Ya sama seperti ini. Mempertahankan walaupun berat, itu sisi positifnya. Gitu. Terpuruk sisi negatif iya, tapi kembali lagi, dalam keterpurukan masih ada salah satu hal yang membuat kita itu bisa bahagia ataupun senang gitu. Dari berbagi perasaan, dari berbagi rasa, kita bisa senang lagi. Kita bisa lebih semangat untuk menjalani kehidupan dan mempertahankan itu yang paling sulit, kita masih mampu di situ. Saya dapat banyak banget loh pelajaran ketika berbicara dengan Mas Waeng sendiri. Karena apa? Saya pribadi belum memiliki keluarga atau belum menikah gitu, tapi dari sudut pandang saya melihat keluarganya Mas Waeng, dari kartu tarot, dari cerita Mas Waeng, memotivasi saya untuk menjadi pribadi atau menjadi seorang laki-laki yang akan menjadi pemimpin atas keluarga saya yang akan saya bangun nanti, itu jauh lebih baik lagi. Dan satu hal, tanggung jawab itu memang besar, tanggung jawab itu memang sulit untuk kita laksanakan, sulit untuk kita lakukan, tapi dari hal tersebut bukan alasan kita untuk tidak berkeluarga. Di situ saya dapat motivasi dari Mas Waeng sendiri, dan untuk saya pribadi, dan ini juga untuk teman-teman ya yang belum nikah atau belum mendapatkan pasangan gitu. Ketika kita memang sudah meyakinkan satu orang untuk menjadikan kita sebagai pendamping hidup kita, kita juga harus bertanggung jawab atas kehidupannya. Jadi kita jangan pernah lupa atas apa yang telah kita minta pada orang tuanya. Kita meminta anaknya yang akan kita bawa pergi dari keluarganya sebelumnya, itu 100% tanggung jawab di kita gitu. Jadi kita tidak boleh melalaikan apa yang sudah jadi pilihan Amanah. kita. Ya betul. Amanah. Menjaga amanah itu bukan hal yang mudah. Menjaga amanah juga bukan hal yang
simple, tapi di situ kita bisa menjaga pada saat kita sudah disadarkan akan apa, akan sebuah pernikahan mungkin gitu, karena pada saat kita melantunkan ijab kabul di situ secara tidak langsung kita bersumpah atas diri kita, sumpah kepada semesta juga akan pilihan kita, dan manusia yang sudah melantunkan sumpah di situ nilai pribadinya ini dipertanggungjawabkan, bukan pada sesama manusia ya, tapi kepada sang pencipta. Karena apa, nilai pribadi kita sesungguhnya yang menilai itu, yang wajib menilai itu adalah sang pencipta itu sendiri yang maha kuasa. Dan di sini saya terharu banget sih tadi dapat ceritanya Mas Waeng, karena apa, dalam hubungan rumah tangganya banyak sekali lika-liku yang mungkin belum saya ketahui, tapi dari segi kata intinya hubungan yang jarak jauh itu tidak mudah ya Mas Tidak Waeng ya. mudah, betul. Banyak mudah. misteri juga dalam setiap harinya. Tidak mudah. Iya. Pikiran juga mungkin ada ke hal negatifnya, curiga itu mungkin ada. Pasti ada. Tapi tetap kembali pada prinsip gitu ya. Yang penting kita jalani semua dengan ikhlas. Betul. Dengan ikhlas. Iya. Tapi untuk ikhlas sendiri, ikhlas susah sih kalau kita definisikan ikhlas itu seperti apa, karena keikhlasan itu mulut kita bisa bilang saya ikhlas loh, tapi hati kecil belum tentu bilang iya saya ikhlas, bisa jadi dia nggak ikhlas gitu. Nah cuma dari tindakan kita bisa melihat keikhlasan seseorang gitu. Dari perjuangan, dari pengorbanan kita bisa melihat keikhlasan tersebut hadir gitu. Tindakan apa sih yang membuat keikhlasan itu hadir? Iya, pengorbanan bro. Jadi dalam hidup ini banyak sekali ya. Ketika kita menggunakan ego kita untuk kehidupan kita, atau kita lebih mementingkan ego kita, kemungkinan ikhlas itu kecil nilainya gitu. Tapi pada saat kita sudah sadar, kita hidup bukan hanya untuk diri kita hidup bukan hanya tentang kita. Di situ kita bisa bertindak dan berkorban untuk sesama kita. Dan dari pengorbanan tersebut, walau kecil bagi kita untuk ikhlas, di situ nilainya sangat besar ya Mas ya. Besar sekali itu. Apalagi untuk keluarga, karena keluarga itu adalah bagian penting dari kehidupan kita ini. Dan keluarga bukan hanya tentang seseorang yang memiliki ikatan pernikahan ataupun ikatan darah, tapi keluarga itu bisa kita ciptakan, bisa kita buat dari sebuah pertemuan. Sama sekarang saya seperti Mas Waeng bertemu pada malam hari ini di sebuah gubuk yang sederhana. Tempatnya memang sangat menyenangkan. Di sini saya menciptakan sebuah keluarga baru. Keluarga dari perantauan. Saya dari Sumatera, iya. Saya dari Sumatera, Mas Waengnya kebetulan dari Jawa, dan kebetulan kita ketemu di Pulau Dewata. Dan ini salah satu hal yang paling berkesan dalam hidup saya, karena apa? Kita sama-sama beda pulau, kita sama-sama orang perantauan, sama-sama gitu. Anak rantau. Ya, akhirnya kita ketemu dan dapat berbincang-bincang, berbagi kehidupan, berbagi motivasi juga di situ. Nilai plus saya dapatkan pada malam hari ini, Mas. Karena apa? Ya, saya pribadi yang memang kurang pengalaman dari segi hubungan ataupun segi asmara gitu. Karena apa? Saya lebih mementingkan kehidupan saya sendiri, saya lebih mementingkan kehidupan ya ego saya. Tapi pada saat saya ketemu dengan Mas Waeng, saya berbicara dengan Mas Waeng, saya di sini mendapatkan satu nilai plus, bahwasannya kita hidup bukan untuk kita pribadi, tapi kita hidup untuk sesama kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang ingin kita bahagiakan. Ya, dan tentunya juga bukan hal yang mudah ya untuk buka hal itu. Bukan segampang kita balik telapak tangan. Betul. Banyak rintangan tantangan. Iya. Oh ya, ada kata-kata atau sekelumit kata untuk keluarga yang ingin Mas Waeng sampaikan? Siapa tahu beliau dapat nonton video saya gitu. Kalau untuk keluarga sih terutama sih doain, insya Allah hari raya Idul Fitri ini sebentar lagi, kurang 2 bulan. Ya betul. Insya Allah tetap pulang. Ya kangen sih sebetulnya. 1 tahun lebih sudah tidak pernah pulang. Karena keadaan sekarang kan baru pulih nih, untuk wilayah Bali saja baru pulih. Ya, atas pandemi kemarin. Ya. Tapi dari hal tersebut, memang harapan semua orang perantau pulang kembali ke keluarganya. Di mana kita terlahir, disitulah tempat kita pulang nanti gitu. Dan tentunya juga untuk kita semua yang ada di sini maupun di sana juga di mana-mana ya, artinya meluas nih.
ketika kita menginginkan sesuatu hal yang sifatnya sementara, alangkah baiknya untuk kita tahan dulu. Karena apa? Ada banyak hal yang perlu kita pertahankan, ada banyak hal yang perlu kita lakukan lagi di kemudian hari. Maka dari hal tersebut kita diwajibkan untuk bersabar, untuk lebih tabah lagi, untuk lebih ya ngerem lah kalau bahasa sekarang, ngerem pengeluaran agar kita dapat bertemu dengan keluarga kita dan memberikan apa ya, penghargaan kepada keluarga kita juga. Penghargaannya nggak besar-besar kok, atas apa yang telah kita dapatkan, sekecil itu kita kasih berarti bagi mereka, dan itu sangat penting bagi Sangat mereka. penting bagi mereka. Iya, Jangan lupa berdoa. betul. Karena Berdoa, doa, berusaha, ya, berdoa, karena doa itu adalah tiang tiang. atas keberhasilan kita. Saya pengen ngocok satu kartu, bukan ngocok satu kartu ya, pengen ngambil satu kartu. Kartu ini bisa mengungkapkan hati Mas Waeng kepada sang istri. Jadi melalui saya nanti Mas Waeng mengungkapkan isi hatinya untuk istri. Karena saya lihat ada kegelisahan gitu. Ya. The Moon, bulan. Istri ibarat bulan, suami ibarat matahari. Memang bulan dengan matahari Nggak berjauhan pernah. jaraknya. Nggak pernah. LDR juga ya. Ya mungkin sesekali ketemu, seperti gerhana gitu. Gerhana matahari itu ketemu. Bulan dan matahari itu dua hal yang penting untuk bumi. Kenapa? Ya, matahari menyinari dunia ini. Bulan menghiasi dunia ini. Yes, yes. Artinya apa di sini? Pengungkapan hati Mas Waeng terhadap istri cukup romantis, guys. Wah, cukup romantis banget ini. Waduh, aku bisa dapat pelajaran lagi nih untuk buat hal romantis ya. Dan di sini The Moon lebih mengungkapkan tentang istri. Jadi kalimat-kalimat yang Mas Waeng sulit untuk ungkapkan, di sini saya akan bantu ungkapkan. Pada intinya Mas Waeng rindu akan kehadiran malam, rindu akan kehadiran bulan purnama itu sendiri. Ada loh judul lagu, Purnama Merindu. Nah, di situ sang matahari merindukan bulan. Karena apa? Sudah lama LDR gitu. Iya, bagus. Tapi di sini pengungkapan hati Mas Waeng sendiri terhadap istri itu memang dari hati yang paling dalam. Rasa cinta beliau itu sulit untuk kita deskripsikan, dan rasa cinta beliau juga sulit mungkin untuk kita ungkapkan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa untuk mengungkapkan. Cara pengungkapkannya beda juga. Karena apa? Mas Waeng bukan tipe kalau orang yang romantis gitu. Mas Waeng ini tipe pelaku, atau dia lebih suka bertindak daripada dia melakukan sebuah kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat tersebut nanti sulit untuk dibuktikan. Maka dari hal tersebut, keromantisannya Mas Waeng dipendam dan ditampilkan apa tindakan-tindakannya di situ. Jadi untuk sang istri dari Mas Waeng sendiri tetap kembali kepada komitmen kalian masing-masing. Cinta itu memang ya atap dari keharmonisan. Kasih sayang itu adalah selimut untuk keluarga. Betul sekali. Ya. Dan untuk malam hari ini kita beda pembahasan nih sekarang, Mas. Lebihnya mengenai bukan kehidupan yang sederhana sih ya. Lebihnya pencapaian gitu. Cita-cita, harapan Mas Waeng ke depannya ini apa sih? Kalau harapan sih sebetulnya sebanyak sih dalam di usaha saya ini di Lele ini banyak sebetulnya harapan. Ya, salah satu saya kan kalau di sini kan di bidang di perikanan lele ini pengen mengembangin lagi, pengen buka usaha lagi di Jawa biar Pengen bisa buka kumpul usaha di sama Jawa. istri sama anak. Siapa yang kepingin hidup kayak gini terus merantau terus, betul. kepingin itu terutama tuh pengen usaha sendiri di Jawa lagi. Tapi itu udah kendala modal, makanya dari awal dari titik nol lagi saya ini Ya, merangkak lagi. sedang diuji lagi. Makanya itu kuncinya harus bersabar, berdoa. Ya, Ingin bersabar itu adalah hal yang paling utama juga untuk kita pada saat kita kembali merintis, pada saat kita untuk usaha. Sabar, berdoa, dan berusaha. Betul. Jadi lebihnya untuk Mas Waeng sendiri punya cita-cita ingin kembali ke keluarga dengan catatan membawa modal untuk membuka sebuah usaha, dan usaha tersebut yang akan Mas Waeng bawa nantinya untuk menopang kehidupan di kemudian hari, di hari yang akan datang nanti.
kita lihat dari kartu ya, usaha, mengenai usaha dari Mas Waeng sendiri. Mudah-mudahan tercapai. Tapi ketika kita ingin mencapai hal tersebut, banyak sekali halangan Banyak dan sekali rintangan. rintangan. Kembali lagi, Terutama tuh halangan, dan rintangan. Terkadang ketika kita memiliki keinginan, kita lupa akan tindakan kita maksimal atau tidaknya. Pada saat kita sudah bertindak juga kita lupa hal apa yang sudah kita lakukan, hal apa yang sudah kita perbuat, hal apa yang belum kita lakukan, hal apa yang belum kita perbuat. Sehingga apa? Kita itu mudah jatuh, mudah bangun lagi, mudah jatuh, mudah bangun lagi. Dan tentunya hal tersebut memang wajar terjadi ya. Karena apa? Setiap hari, setiap hal itu membawa sebuah pelajaran besar untuk kita gitu. Pelajarannya memang tidak didapatkan di sekolah ataupun dari guru manapun gitu, enggak ya. Tapi guru sejati itu adalah alam gitu. Alam yang menempa hidup kita, alam yang mendewasakan kita, dan alam yang memberikan kita segalanya gitu. Tapi tetap kembali, segalanya tidak akan pernah kita dapatkan tanpa adanya usaha. Kalau hanya mengandalkan keberuntungan, mungkin 1001 ya. Iya betul. Rezeki datang, hoki datang, itu atas tindakan kita, atas perjuangan kita. Pada saat kita tidak berjuang, hoki pun menjauh gitu. Usaha kita itu. Iya. Kalau kita nggak berusaha, nggak akan datang. Iya betul. Sebelumnya Mas Waeng sudah pernah memiliki usaha? Belum sih, Belum pernah. cuma usaha ini dari dulu lele Dari dulu ya. Di sini ada the Tower, Queen of Wands, and Ace of Cups. Nah, the Tower. Jadi filosofi gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Ada satu bangunan, dia terbakar. Dan ada dua orang laki-laki dengan perempuan melompat dari atas gedung. Lebihnya filosofinya di sini tentang sebuah pembelajaran. Hal-hal yang memang pernah membuat keluarga Mas Waeng itu jatuh, atau pribadi Mas Waeng sendiri, usaha Mas Waeng sendiri jatuh gitu. Anggap seperti bangunan besar. Bangunan besar yang sudah dibangun sedemikian rupa, sudah dibangun dengan penuh cinta dan kasih, dengan keringat yang banyak, bahkan darah pun bisa keluar. Ketika hancur sehancur-hancurnya, itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita tidak mau bangkit lagi. Tapi jadikan sebuah motivasi besar agar kita tidak seperti itu di kemudian hari gitu. Nah, tentunya hal ini juga sifatnya apa ya? Baik. Kenapa bisa baik? Iya, alam semesta kembali menempa kita, kembali untuk mengajarkan kita arti sebuah pencapaian, arti sebuah mempertahankan gitu. Jadi di sini pembelajarannya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena ini mengenai kehidupan gitu. Jatuh bangun lagi, jatuh lagi ya bangun lagi. Tapi kalau capek istirahat sebentar gitu. Setelah istirahat, itu. ya, setelah istirahat boleh bangkit lagi kita. Tapi ingat, pada saat kita istirahat jangan sampai kita terlena di dalamnya. Karena apa? Pada saat kita terlena, kita akan terkubur dalam terlena tersebut. Lupa. Queen of Wands, ratu di sini. Ini dari segi istri sangat mendukung di sini. Karena apa? Karena istri adalah belahan jiwa Mas Waeng, dan apapun keputusan Mas Waeng, walaupun ada beberapa hal yang tidak direstui atau tidak disetujui oleh istri, tapi kembali istri juga bagian dari hati Mas Waeng, dan tanggung jawab istri adalah mengikuti suami gitu. Nah, jadi di sini kartunya melebihkan apapun tujuan Mas Waeng nanti, apapun keputusannya Mas Waeng nanti, kalaupun itu baik, beliau pun ikut mendukung gitu. Artinya di sini nanti Mas Waeng dapat dukungan besar dari pihak istri gitu. Mudah-mudahan juga dari modalnya ya gitu. Amin. Dan di sini Ace of Cups. Selebihnya di sini mengartikan bahwasannya Mas Waeng untuk usahanya atau untuk cita-citanya, Mas Waeng disuruh untuk ikutin arus kehidupan dulu aja deh gitu. Ikutin hari demi hari gitu. Apapun yang akan terjadi nanti ya, baik maupun buruk, itu adalah hal yang paling baik untuk kehidupannya Mas Waeng nanti. Tapi ingat kembali, Yang Maha Kuasa, beliau pasti memberikan hal baik gitu. Bahkan dari segi keburukan atau segi terpuruknya kita, jatuhnya kita, Tuhan masih memberikan hal baik. Hal baiknya apa? Pelajaran besar gitu. Pelajaran yang berharga, pengalaman yang berharga juga. Bahkan hal itu bisa kita bagikan kepada sesama kita gitu. Dan di sini lebihnya untuk mengikuti arus kehidupan dulu gitu.
Karena apa? Di depan sana masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan. Salah satu contoh misterinya apa? Tentang cita-cita gitu. Mas Waeng punya keinginan, Mas Waeng punya ambisi di situ. Mampukah Mas Waeng untuk mengambil hal tersebut atau bertindak hal tersebut? Saya yakin mampu. Kenapa? Iya, atas pengorbanan Mas Waeng beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, itu akan menjadikan jiwa Mas Waeng itu seperti besi. Memang dia akan lebur ketika dia dibakar, tapi dia semakin dilebur, semakin dia apa ya, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu yang lebih baik lagi, bumbu-bumbu yang memperkuat, ditempa lagi, dia semakin kuat besi itu gitu. Sorry apa bahasa saya agak sulit dimengerti tadi karena konsen saya terganggu. Ya memang di beberapa tempat, di beberapa titik di sini saya sedikit merasakan ada aura yang lain. Jadi kita di sini banyak yang memperhatikan, Banyak yang hadir sih sebetulnya. ya betul, banyak yang hadir. Seperti Tapi kolam lili saya ini. ya, tapi kembali lagi mereka punya hak untuk hadir karena apa? Ini alamnya mereka. Pada saat ini pada masa-masa sekarang ini jamnya mereka gitu. Jadi mereka wajib Jam untuk malam. menonton kita ya. Ya Sebenarnya walaupun banyak nih yang hadir cuma kan tidak kelihatan. iya, walaupun serem juga tapi ya nggak apa-apa. Namanya kita hidup bukan hanya tentang kita, bukan hanya tentang Kita hidup berdampingan, ya, harus saling menghormati. ya betul. Memang alam kita lain sih. Alam kita lain. Dia yang tahu, kita yang nggak tahu. Iya, betul. Untuk Mas Waeng sendiri kan di sini tinggalnya sendirian ya atau ada rekan? Kalau untuk di kolam ini saya sendiri, Di kolam ini sendiri. Berani Mas Waengnya. alhamdulillah sih nggak ada masalah. Selama ini berapa tahun saya sudah yang di kolam baru ini belakang ini sudah tahu, sudah setahun setengah 1,5 tahun. Ya. di kolam belakang ini Mm-mm. sendiri. Mulai pindah dari depan. Oh, tadinya di depan ya. Tadinya kan di depan, Mm-mm. di depan itu udah lama, kurang lebih 4 tahun di depan. Ya, dulu. boleh ngerokok juga deh. Biar lebih enjoy Pindah, lagi. Oh, ini terus ke Mas Waeng. belakang Ya. sendiri, nggak ada kawan di sini. Berarti bukan hanya di tempat ini kolam ini apa dibuat gitu. Memulai untuk kolam ini ada itu dari semenjak pandemi, itu di tempat yang lain ya, di depan ya, halaman depan. Nah, kebetulan saya datang di sini pada saat kolam sudah pindah di belakang gitu. Dan memang Mas Waeng dari awal di sini ya. Dari awal di sini memang. Dari awal. Artinya Sebelum ikut membangun. pandemi. Oh, sebelum pandemi. Sebelum pandemi kalau malam di depan, lepas itu pandemi di depan, lepas selesai pandemi, pas pertemuan selesai pandemi ya, terus kena gusur pindah ke belakang. Sendiri Berarti- nggak ada kawan. Kalau siang baru ada kawan, teman-teman kelompok yang saya bina. Berarti Mas Waengnya sendiri Sendiri tinggal di sini. sendiri Di tempat yang sunyi ini, sendiri. jauh dari Dari- komplek rumah gitu. Tetangga nggak ada, Tetangga nggak ada. kiri kanan sawah. Berarti hanya bertemankan dengan binatang-binatang sekitar, Kita jangkrik. kembali ke alam saya, Tuh, kembali ke alam. bagus. Sendiri. Estetik banget ya tempatnya ya. Penuh dengan tantangan, penuh dengan misteri, dan penuh dengan apa ya? Waduh. Sendiri, kiri kanan mana nggak. Penuh dengan rasa penasaran. Oh iya. Ketika Mas Waeng di sini sendiri, pernah nggak sih Mas Waeng merasa sedih gitu? Merasa Kalau- ditinggalkan atau merasa tidak memiliki siapa-siapa? Pasti pernah, Ya, jangan bilang nggak pernah. Karena apa? Kita hidup di rantau, terus hidup kayak gini sendiri sebatang kara. Kalau malam sih, kalau siang sih pasti ada temen sih, 1-2 orang pasti ada yang main ke sini. Iya. Itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, setahun, bukan setahun 2 tahun. iya. Artinya cukup lama ya di sini. Tapi apakah Mas Waeng merindukan keramaian keluarga, merindukan keramaian teman-teman di setiap jamnya, di setiap detiknya? Pasti itu, pasti. Tapi itu karena apa? Karena keadaan. Karena keadaan sehingga Mas Waeng kuat untuk menjalani aktivitas Karena sehari-hari. keadaan. Terus tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Iya, itu udah membuat saya itu kuat, semangat. iya.
penuh dengan misteri ya. Artinya setiap harinya Mas Waeng, gimana Mas Waeng ini bisa kuat menjalani kehidupannya dengan penuh kesendirian di malam hari, sunyi yang Mas Waeng dapatkan di malam hari, perenungan diri. Wow, sangat, saya bangga saya kenal sama Mas Waeng. Kenapa bisa bangga? Karena banyak orang ketika sendiri mereka itu gelisah, mereka itu stres, dan pada saat stres tindakan-tindakan konyol yang mereka ambil gitu. Karena apa? Iya, beban dari kehidupan kita, beban dari tanggung jawab kita itu terkadang terlintas di pikiran kita pada saat kita sendiri. Saya pun juga merasakan itu. Hmm. Merasakan ya, setiap Iya. malam, setiap hari merenung merasakan. Tapi kalau kita ya banyak-banyak kita mendekatkan sama Sang Ilahi, banyak-banyak berdoa, insya Allah tenang, kita damai. Iya. Walaupun keluarga jauh seakan dekat di depan mata. Iya, betul betul. Betul. Dan di sini walaupun kita sendiri, tubuh kita aja yang sendiri, tapi hati kita ramai. Ramai, betul. Iya. Ramai. Dan pernah nggak Mas Waeng ingat sebuah lagu dari mendiang almarhum Michael Jackson, You Are Not Alone? Nah, di situ kalau saya dengar itu seperti yang maha kuasa atau semesta, beliau berbicara melalui lagu-lagu tersebut. Kita terjatuh, kita bangkit, kita itu tidak sendiri. Iya, ada beliau di sisi kita, Betul. ada beliau di samping kita, ada Betul. beliau di hati kita. Jadi apapun kondisi, apapun medan yang sedang kita hadapi dan masalah yang kita hadapi, beliau tetap menyertai kita, beliau tetap menjaga kita, beliau tetap melindungi dari hal yang gaib lagi, dari hal yang tidak terlihat. Tapi hadirnya di sini apa dampaknya, apa penyebab, apa bukan penyebab, hasilnya apa? Hasilnya adalah keberhasilan. Keberhasilan apa? Untuk mempertahankan diri. Gitu. Dan bagus banget teman-teman. Kenapa bisa bagus? Ya, untuk mempertahankan hal yang membuat kita bosan atau membuat kita jatuh stres gitu, bukan hal yang mudah gitu. Tapi dari kehadiran Sang Pencipta itulah secara tidak langsung hati kita bisa kuat untuk menghadapi segala situasi yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Dan tentunya juga rasa sedih atau rasa gelisah tetap menyelimuti hati-hati kita gitu. Setiap harinya hal itu memang wajib untuk kita rasakan. Karena apa? Kita masih bagian dari manusia yang selalu diuji masalah hati, diuji masalah kesabaran, dan diuji masalah keyakinan akan kehadiran Sang Pencipta. Tapi pada saat kita yakin, pada saat kita sudah bisa melihat keajaiban dari Sang Pencipta, keraguan kita itu bisa hilang. Hilang semua. Iya. Hilang. Di sini saya membukakan satu kartu, ada sosok pria. Beliau membawa perahu, tapi sayangnya di tengah-tengah perahu tersebut tertancap sebuah pedang. Nah, di sini adalah satu titik bahaya gitu. Bahaya sedang mengancam, tapi yang mengancam itu adalah dari dirinya sendiri. Pengancaman tersebut itu datang dan bersumber atas pikirannya sendiri gitu. Nah, di sini lebihnya kartu berbicara mengenai hal yang akan terjadi pada Mas Waeng nantinya. Artinya apa? Ketika Mas Waeng punya keputusan atau ketika Mas Waeng sedang memiliki masalah, kalau bisa diambil keputusannya itu dengan cara kepala dingin ataupun dengan emosional yang stabil. Pada saat Mas Waeng mengambil keputusan dengan cara yang salah ataupun dengan amarah, di situ mudah rasanya untuk kehancuran hadir. Tapi ketika Mas Waeng kembali bijaksana atas diri dan menyikapi segala sesuatu hal yang terjadi dengan kepala dingin, mudah-mudahan ya insya Allah hal tersebut tidak akan hadir, atau hal yang mengancam itu tidak akan hadir. Nah, maka dari itu perbaiki dulu apa yang sudah menjadi kesalahan kita di masa kemarin, agar kita bisa hidup jauh lebih baik lagi. Untuk Mas Waeng sendiri, kalau aktivitas sehari-hari itu sendirian juga atau ada teman yang datang membantu? Kalau aktivitas sehari-hari, pagi kerjaan saya rutin kan cari cacing tuh buat pakan anak lele yang baru netes tuh. Ya. Kebetulan sih ada temen sih, temen orang pribumi, orang Bali sendiri sini. Orang Bali sendiri. Orang pribumi, sama-sama satu kerjaan sih, satu profesi sih, sama-sama main di benih, nyari cacingnya sama. Tuh jalannya kan pagi habis sholat subuh udah berangkat.
Berarti pagi-pagi buta Mas Waeng udah berangkat Udah untuk berangkat. mencari cacing. Cacing. Mencari cacing itu untuk apa sih? Nah, mencari cacing itu untuk benih, untuk Ini lele, makan. makan lele Ya, yang untuk makan baru ikan. lapa lele yang baru netas tuh. Iya. Jadi tidak mudah ya untuk Mas Waeng sendiri menghadapi situasi yang bisa dibilang sangat ekstrim ini, karena apa? Tempatnya cukup seperti ini ya teman-teman. Kalau hujan ya kedinginan, kalau panas ya kepanasan. Tapi ketika hujan kita tidak bisa terkena dari air tersebut, karena apa? Ada atap di sini. Masih ada tempat untuk berteduh gitu. Ada sih, alhamdulillah. Mm-mm. Astagfirullah kalau orang sini bilang. Dan juga di kolam ini ada beberapa orang yang menurut Mas Waeng itu sangat mendukung. Boleh kayak Mas Waeng ungkapkan dari isi hati Mas Waeng Ada kepada sih, orang-orang tersebut. terutama sih orang pribumi wilayah Sidokarya sini yang banyak membantu, mendukung, menyepot saya. Orang-orang tersebut yang mendukung secara finansial juga mungkin ada. Ada, alhamdulillah sih teman-teman pribumi sendiri orang Bali sih banyak yang nyepot mendukung. Banyak yang mendukung. Banyak yang Artinya di sini mendukung. orang-orang asli pribumi Bali di sini baik-baik terhadap Mas Baik-baik. Waeng. Dia mensupport segala sesuatu Keadaan saya kebutuhan pun Mas Waeng. terpuruk, Iya. kegagalan di benih, di pembesaran, beliau tetap membantu, menyepot. Terus bantuan dari teman-teman dinas perikanan, banyak yang bantu, banyak yang nyepot, alhamdulillah. Iya. Dan kebetulan juga mereka mempercayai Mas Waeng untuk mengelola lahan di sini gitu. Jadi Mas Waeng ini salah satu orang yang sangat dipercaya terhadap apa yang telah dijadikan di sini, seperti kolam. Ada di situ juga benih-benih tanaman gitu. Mas Waeng juga ikut bantu merawat, dan di situ teman-teman Mas Waeng sendiri mempercayai Mas Waeng seorang diri untuk menjaga di sini. Dan memang dari hal tersebut ada hal baiknya ya. Hal baiknya yang kita ambil itu apa? Tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab. Ya, kenapa tanggung jawab? Ya, karena ketika kita di sini, Mas Waeng di sini tidak bertanggung jawab, benih-benih di sini akan hilang, akan mati gitu. Karena apa? Tidak ada yang ngurus gitu. Komitmen dijaga juga, konsisten juga. Iya, Mas Waeng juga sudah konsisten, dan itu bagus sekali untuk kita belajar dari segi kehidupan Mas Waeng sih. Jadi saya juga belajar juga untuk konsisten, untuk menjaga komitmen, menjaga kepercayaan pun iya, saya sangat belajar di sini. Menjaga amanah itu tidak mudah, Tidak mudah. tapi tidak bukan gampang. berarti kita tidak bisa. Ya, hanya saja kemauan kita Kemauan terkadang kita ada apa enggak? Kalau Iya, kita betul. kemauan ada pasti bisa, kalau nggak Mm-mm. ada no, nggak bisa. Ya, Terus jadi- satu, cintailah pekerjaan yang kamu cintai. betul. Cintailah pekerjaanmu sekarang ini, karena dari pekerjaanmu dia yang membawa kamu bisa sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Dia yang membantu kamu atas kehidupan kamu gitu. Sama saya juga salah satu karyawan di sebuah perusahaan, dan saya memang sangat mencintai perusahaan saya tersebut. Karena apa? Di samping bagi saya kekeluargaan sistemnya. Kenapa kekeluargaan? Ya, ketika saya jatuh, saya bertemu dengan perusahaan tersebut, dan saya ketemu satu pribadi yang menurut saya itu sangat mendukung saya. Kenapa? Ya, karena setiap hari saya dapat ngobrol sama beliau, dan setiap hari saya juga bisa sharing sama beliau, saling memberi, saling mengisi, dan saling menasehati satu sama lain. Jadi saya sangat mencintai pekerjaan saya, sama seperti Mas Waeng mencintai pekerjaannya, karena dari pekerjaan kita dapat menyambung hidup kita. Kita dapatnya Iya. Dan itu juga turunnya dari Sang Pencipta, rezeki lagi di rezeki. situ. Di situ. Tapi kalau setiap kerjaan kita cintai kerjaan itu, insya Allah dapat hasil. Tapi kalau kita tidak serak, tidak mencintai, nggak akan ada hasil. Betul. Pada intinya kita disuruh lebih bersyukur lagi atas apa yang telah kita dapatkan dan atas apa yang telah kita terima. Ya. Dan begitulah sekiranya teman-teman, untuk kehidupan kita itu memang penuh dengan misteri, penuh juga dengan teka-teki kehidupan. Tapi yang namanya hidup, Jangan mudah menyerah, betul. jangan mudah menyerah. Karena ketika kita menyerah, nilai pribadi kita kecil, nilai pribadi kita turun di mata Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta sendiri, beliau tidak suka orang yang putus asa. Karena keputusasaan itu sifat dari Syaiton. Iya, Jangan mudah menyerah, terus berjuang. betul. Setiap pekerjaan pasti ada tantangan, Betul. ada naik turunnya. Setiap pekerjaan memiliki resikonya masing-masing.
kecil ataupun besar resiko tergantung dari kita yang membawa gitu. Dan tentunya untuk kesempatan kali ini saya sangat bersyukur sekali ketemu dengan Mas Waeng di gubuk kecil sederhana seperti ini, bisa berbincang-bincang dengan beliau dan saya banyak mendapatkan pengalaman. Dan tentunya di sini juga semoga kalian yang menonton video saya ini mendapat sebuah pelajaran berharga, mendapatkan sebuah hal yang menarik dan mendapatkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, pesan-pesan dari saya untuk kalian semua dan tentunya untuk saya pribadi juga, saya harus mengikuti apa yang sudah saya ucapkan gitu. Karena apa? Ketika saya hanya bisa berucap tidak bisa mengikuti apa yang telah saya ucapkan, sama aja bohong hasilnya kan gitu. Jadi untuk kalian tetaplah semangat, tetaplah kembali pada tujuan kalian masing-masing. Ingat, lihatlah menggunakan mata hati, tapi kalian juga kembali ingat, sejatinya hati dia tidak memiliki mata.